Siapa lagi? Oleh cara Halo, Halo Kak, bentar ini halo, loading. Nabila ya? Iya Kak, Nah, siap, siap. lagi nunggu yang lain dulu koreksinya masih bermasalah. Siap, Hmm. siap, siap. Nabila di ini semester berapa Nabila? Sekarang semester 3 Kak, semester 2, Semester, astagfirullah, lupa. semester 2 ya. Iya Siap, Kak, siap, siap. Mantap lah. Tapi Alhamdulillah. ini terlibat di agenda kemahasiswaan. Iya Kak, saya ikut PMII Amikom Kak. Oh, PMI. Mantap, Iya. mantap, mantap. Siap, siap. Hmm. Kalau internal kampus apa? Eh, ini Kak, saya belum ada ikut apa-apa karena masih offline kan, jadi masih banyak ketinggalan berita. Insya Allah semester 3 nanti begitu offline saya ikut banyak kegiatan soal Kak. Siap, siap. Bagus. Berarti kita live berempat ya? Iya, Kakak sendiri ada kegiatan? Banyak kegiatan Nggak pasti ya ada, Kak? nggak ada. Nggak ada lah kegiatan ya biasa, selesaiin tugas-tugas gitu kan. Hmm. Tugas akhir. Oh iya, sebentar lagi Kak sarjana ya Kak ya. Semoga Ya, diberi amin. kelancaran ya Kak. Amin. Insya Allah. Amin. Nabila juga mudah-mudahan segera, tapi masih panjang lah perjalanan di kampus kan. Insya Allah. Masih baru awal-awal tahun pertama, masih kaget sama banyak tugas gini-gini. Amin. Siap, siap. Halo Mas, Udah. Mas Irwan. Halo, Masya Allah, sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih satu angkatan ya? Iya, Iya Kak, kita semua Mantap, mantap, mantap. Tapi udah luar biasa sih gitu. Udah punya inisiatif, kemudian punya semangat untuk ya mengadakan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak. Saya nggak insya Allah Siap, siap, siap. mau saling memberi motivasi kepada sesama mahasiswa lain atau bahkan yang bukan mahasiswa biar tahu bahwa kita tuh penting memiliki kepribadian yang sukses ini yang topik yang akan kakak Siap, siap. bawakan. Jadi ini kurang ini ya, kurang Kak Sandra ya, belum datang. Iya, enggak apa-apa, ditunggu aja. Tunggu Kak. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tunggu aja dulu. Mulai duluan Kak. Ini jaringannya bagus kan ya? Alhamdulillah, alhamdulillah kalau di sini aman. Aman ya? Kedengaran kan Kak suara saya Iya, gitu? iya. Jelas-jelas. Jelas, jelas. Alvin di mana Alvin? Di posisinya sekarang. ini di Lombok Mas, di Lotim. Oh, lo tim masih lewat tim, Vin. Iya, Insya Allah. Mantap, mantap. Tapi sekolah di ini di Jogja ya? Ya. Kuliah di iya, Jogja. Oh, mantap, mantap. Tapi masih semester 3 kan? Masih semester 2 ya? Semester 2. Semester 2. Ini Sandra belum gabung ya? Sandra Ini- belum gabung ya? Iya katanya jaringannya dia masih agak bermasalah Sandra. Oke, dimulai aja. Aku Dimulai mulai aja, aja Bel. ya. Saya mulai ya Kak. Siap, Ya. siap Nabila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya. warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Nabila Fionada Aurora. Di sini saya akan menjadi moderator selama bincang skill dengan membawa topik mahasiswa berkarakter sukses. Itu penting nggak sih untuk kita semua? Di sini kita udah membawa narasumber ya. Udah ada narasumber, ada Kak Irwan Zulkarnain gitu. Kak Irwan Zulkarnain ini riwayat pendidikannya saat ini ya Kak, lagi menjabat sebagai ketua lagi berkuliah di perguruan tinggi Universitas Mataram. Betul. Untuk riwayat organisasi kakaknya adalah Ketua Pramuka MAN 2 Kota Bima 2014 sampai 2015, Ketua Forum Solidaritas Pemuda dan Pelajar Desa Doro 2016, Sekretaris Umum Ikatan Alumni MAN 2 Kota Bima 2017, Ketua Forum Kajian Ekonomi Islam FEB Unram 2018, Ketua BM FEB Unram 2019,
Ketua BM Unram 2020, Koordinator Wilayah BMC Balinustra 2020, founder Samada Angi Foundation, dan founder Ide Sabro. Berarti kakaknya ini adalah salah satu contoh ya mahasiswa yang produktif untuk kita ya. Bisa jadiin contoh. Amin. Mudah-mudahan. Inspirator. Untuk prestasi Kak Irfan, pertama terbaik 1 Diklat Ekonomi Islam FEB Unram 2017, terbaik kedua Syariah Ekonomi Training FEB 2017, juara favorit Orasi Kepemudaan Selombok 2018, juara 3 Pedato FEB 2018, finalis Lomba Debat Nasional 2019, juara 1 Debat Ekonomi Islam Tingkat Nasional 2019. Wah, berarti kita saat ini bersama dengan orang yang hebat ya Kak. Alhamdulillah Kak, banyak prestasi. Amin ya Allah. Semoga. Semoga apa prestasi kakaknya bisa kita jadikan contoh. Untuk kakaknya sendiri Kak, sebagai permulaan menurut kakak, pendapat kakak tentang mahasiswa berkarakter sukses itu bagaimana Kak? Penting nggak sih kenapa kita harus punya karakter sukses seperti ini Kak? Oke, untuk mengawali pertemuan kita ya secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih kepada Nabila, Alvin, dan beberapa teman-temannya yang alhamdulillah sudah menginisiasi ya pertemuan kita pada sore hari ini, berbicara tentang karakter mahasiswa yang sukses. Berbicara tentang mahasiswa, simple aja kita memahaminya adalah ketika kita membahas tentang mahasiswa yang punya karakter sukses, bagi saya adalah mereka-mereka yang memahami apa yang menjadi tugas, yang memahami apa yang menjadi fungsinya sebagai seorang mahasiswa. Dan proses pemahaman itu lahir dan tumbuh dalam proses yang bagi saya tidak singkat, gitu, tetapi proses yang cukup panjang, baik itu di proses perkuliahan maupun di luar daripada itu, entah itu di organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal kampus. Tentu dengan memaksimalkan potensi waktu yang dia miliki. Ya, artinya sederhananya adalah mahasiswa yang punya karakter sukses adalah mahasiswa yang dia memahami apa yang menjadi tugas, memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya, lalu tugas dan tanggung jawab itu dioptimalkan dengan potensi-potensi yang dia miliki. Ya, dioptimalkan dengan prestasi-prestasi yang dia punya. Gimana? Ya, salah satunya tadi entah itu di dunia perkuliahan maupun di luar daripada itu, baik di organisasi, entah itu organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah mempunyai karakter menjadi mahasiswa yang sukses itu cukup penting atau enggak? Ya, ini kembali lagi ke pribadi kita dalam memandang apakah sukses itu penting atau tidak gitu. Ya, kalau kita menganggap bahwa sukses itu menjadi sesuatu yang urgent untuk kita raih, maka otomatis jawabannya adalah menjadi mahasiswa yang tentu punya karakter tadi, itu sesuatu yang bukan lagi menjadi keharusan ya, tetapi juga sesuatu yang menjadi kewajiban harus kita wujudkan. Gitu. Karena apa? Bagi saya tantangan kita ke depan ya dengan tantangan-tantangan senior-senior kita mungkin sebelumnya itu cukup jauh berbeda. Hari ini aja tantangan kita cukup luar biasa dan ke depan juga cukup luar biasa. Maka untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang kemudian hari ini dialamatkan kepada kita tidak hanya cukup punya semangat dan tidak hanya cukup punya intelektual gitu, tetapi harus mampu kemudian memahami kondisi-kondisi itu. Dan karakter-karakter itu lahir dari proses-proses tadi gitu. Bagaimana kemudian kita mulai tanamkan dalam diri kita bahwa saya akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga ke depan, teman-teman akan bisa menjadi orang-orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan. Dengan apa? Dengan kapasitas keilmuan teman-teman semua. Dengan apa? Dengan pemahaman teman-teman semua. Dengan apa? Ya dengan pengalamannya teman-teman semua. Artinya mempunyai mindset untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa luar biasa itu saya kira sesuatu yang mesti ditanamkan dalam diri kita. Kalaupun pada akhirnya hari ini kita masih belum percaya pada kemampuan kita, belum berani mengatakan bahwa saya akan menjadi orang-orang luar biasa di kampus ya, yang mulai dari sekarang tanamkan dalam diri teman-teman semua ya bahwa saya akan bisa menjadi orang-orang luar biasa. Itu saya kira kita perlu menanamkan itu. Tetapi sekali lagi teman-teman semua,
ada satu hal yang mesti dipahami selain daripada hanya sekedar kita punya pandangan bahwasannya, oh saya akan bisa menjadi orang-orang luar biasa. Untuk membantu teman-teman ke depan dalam hal melaksanakan atau merealisasikan keinginan tadi, teman-teman harus punya satu cara pandang dalam menempatkan output dari kesuksesan teman-teman. Misalnya ketika teman-teman sukses, ketika teman-teman berhasil, maka outputnya itu yang mesti diperbaiki adalah bukan hanya larinya ke pribadi teman semua, bukan hanya manfaatnya ke teman semua, tetapi harus punya cara pandang yang justru berbeda. Cara pandang yang berbeda itu apa? Ketika teman-teman sukses misalnya, akan banyak orang-orang yang teman bantu. Akan banyak hal-hal positif yang orang lain bisa rasakan dari apa yang kita lakukan. Nah itu lebih penting dari hanya sekedar kita sukses lalu kita sendiri yang menikmatinya. Nah ini output yang saya kira perlu diperbaiki, ya. Yang perlu dihadirkan dalam diri kita adalah kita harus punya motivasi untuk menjadi mahasiswa yang punya karakter, menjadi orang yang luar biasa. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat, kita harus pastikan bukan hanya individu kita yang merasakan manfaat, tapi orang-orang di sekitar kita, lingkungan-lingkungan sekitar, bahkan bangsa dan negara. Saya kira seperti itu, Nabila. Kenapa sampai pada akhirnya kita sebagai mahasiswa harus punya karakter itu? Ya, saya sangat setuju sekali sama apa yang dikatakan sama Mas Irwan. Perlu mahasiswa sekarang perlu ditanamkan mindset-mindset, karakter-karakter yang ideal gitu untuk para mahasiswa, apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh kebanyakan generasi Z, yang dimana generasi Z ini akan meneruskan nahkoda bangsa ini gitu. Jadi ketika karakter sudah ditanamkan kepada generasi-generasi Z, mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini, itu akan menjadi modal untuk bangsa kita ini, yang dimana bangsa kita ini punya cita-cita di tahun 2045 itu menjadi generasi generasi emas gitu. Jadi penerus bangsa 2045 itu ya kita sekarang gitu. Jadi pentingnya penanaman karakter yang sukses pada diri mahasiswa. Itu. Betul. Ya, tadi kan baik Kak Irwan dan maupun Kak Alvin juga tadi sudah membahas bahwa pentingnya kita memiliki kepribadian yang sukses. Tapi sebenarnya Kak, secara praktikalnya tuh kadang mahasiswa tuh masih kelawan sama rasa malas gitu, masih kelawan sama kayak nanti aja gitu. Itu bagaimana gitu mengatasi kendala-kendala yang kadang tuh justru datang dari diri kita sendiri gitu, kayak rasa malas atau enggak terpengaruh, apalagi sekarang kan masa pandemi ya gitu, kayak kemana-mana malas gitu aja nanti aja gitu. Pengen sukses tapi nggak ada langkah, itu kira-kira lawannya kayak mana ya Kak? Modal apa yang dibutuhkan gitu Kak? Oke, siap. Terima kasih Nabila. Jadi saya kira ini persoalan yang cukup klasik ya, persoalan cukup klasik, dan saya kira hampir semua dari kampus-kampus, mahasiswa di berbagai macam kampus pun merasakan itu, bahkan pribadi kita mungkin rasa malas dan seterusnya. Saya kira rasa malas itu kalau saya maknai sebagai sebuah bumbu-bumbu dari perjuangan, tantangan dari perjuangan, bukan hambatan dari perjuangan, tapi tergantung bagaimana kita mampu memahaminya. Ketika kemudian hari ini kita sebagai seorang mahasiswa dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, maka apa yang mesti kita hadirkan? Pertama, saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, ya, bahwasannya ketika kita ingin menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat, itu sebenarnya ketika misalnya nih hari ini kita mengatakan bahwa saya akan menjadi orang luar biasa. Nah, di waktu yang bersamaan kita harus siap dengan segala tantangan dan dinamika yang ke depan yang kita hadapi. Entah itu cara kita mengatur waktu, entah itu cara kita untuk menghilangkan hal-hal buruk sebelumnya yang pada akhirnya mengganggu aktivitas positif kita. Artinya ketika misalnya hari ini kita sudah istilahnya mengikrarkan pada diri kita untuk menjadi orang-orang luar biasa, maka tentu kita harus mengatur waktu dengan sedemikian rupa dan bahkan mengatur bagaimana karakternya kita. Kemudian selanjutnya, teman-teman semua, ketika teman-teman misalnya punya sesuatu atau keinginan yang luar biasa, maka bagi saya keinginan hebat itu, keinginan luar biasa itu tidak akan mungkin mampu diwujudkan, tidak akan mungkin mampu diraih, jikalau hanya sekedar, mohon maaf ya, kuliah, pulang, tidur, kerjain tugas, hanya sekedar itu gitu. Tidak akan pernah bisa, karena
ketika teman-teman sudah mengikrarkan diri teman-teman untuk menjadi orang luar biasa, maka teman-teman harus siap dengan segala konsekuensinya. Tadi konsekuensinya apa? Teman-teman harus keluar dari zona nyamannya teman-teman semua. Jadi kemalasan, kemudian sifat-sifat menunda, itu hal-hal yang justru menghambat aktivitas dan menghambat kesuksesan teman-teman semua, menghambat proses teman-teman semua. Artinya ketika teman-teman sudah siap menjadi orang-orang sukses, maka teman-teman juga harus siap dengan segala hal-hal tadi, mengatur waktu, kemudian keluar dari convergennya teman-teman semua, zona nyamannya teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman tidak akan mungkin bisa meraih sesuatu yang lebih daripada mahasiswa yang lain jikalau masih punya rasa malas yang berlebihan gitu. Maka cara kita mengatasi hal-hal seperti itu sebenarnya apa gitu? Caranya adalah tentu pertama, kita tidak hanya cukup punya semangat ya, saya sudah menggarisbawahi. Tentu yang mesti kita harus tanamkan dalam diri kita pertama adalah tentu niatan kita gitu. Jadi sesuatu itu kita harus berangkat pada niat. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Jadi ketika kita punya niatan yang baik tentang sesuatu, pasti kita akan dimudahkan. Kemudian yang kedua, kita harus punya perencanaan gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar, oh saya akan menjadi mahasiswa yang sukses. Kan sukses itu kan dalam definitif itu kan umum ya. Secara definitif umum. Kita punya makna yang berbeda dalam hal kesuksesan. Nabila, kemudian Alvin juga punya, termasuk saya. Maka yang mesti diperhatikan oleh teman-teman semua untuk mempermudah dan mengatur teman-teman semua dalam proses perjalanan menuju apa yang teman-teman inginkan, teman-teman harus punya perencanaan tadi ya, termasuk pada tahapan teman-teman sudah menetapkan tujuan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya niatan, kemudian saya kira teman-teman punya niatan artinya punya sesuatu yang teman-teman ingin capai, tujuannya tadi. Kemudian teman-teman punya perencanaan yang matang. Ketika kita tidak punya perencanaan ya sama hanya kita merencanakan kegagalan gitu, tidak akan pernah bisa mewujudkan sesuatu. Nah, apa fungsi dan manfaat dari ketika kita sebagai seorang mahasiswa sudah punya tujuan, sudah punya perencanaan? Ini akan justru mempermudah teman-teman ketika dihadapkan dengan rasa-rasa malas tadi, dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang justru menghambat aktivitas kesuksesan teman-teman semua. Karena teman-teman punya target, teman-teman sudah tahu nih apa yang mesti dilakukan selama 3,5 tahun, selama 4 tahun, atau selama di kuliah dan selama di organisasi misalnya. Nah ini akan mempermudah teman-teman semua. Saya kira seperti itu. Ya rasa malas, kemudian mungkin sifat-sifat menunda ini adalah tantangan di dalam perjuangan. Jangan sampai kemudian kita tunduk ke dalam hal itu. Justru kitalah yang mengelola, justru kitalah yang mengatur gitu. Jangan sampai justru waktu kita 24 jam dihabiskan hanya untuk sekedar hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak produktif. Kan bahaya juga. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang luar biasa, tentu kita harus butuh perjuangan yang luar biasa. Teman-teman perlu menyadari bahwasannya orang-orang yang mungkin hari ini menjadi mawapres, menjadi ketua-ketua organisasi mungkin, menjadi delegasi-delegasi kampus itu tidak lahir dari ya hanya sekedar main Mobile Legend gitu, tidur-tiduran nongkrong di kafe, tidak. Tapi mereka melalui proses yang cukup panjang gitu. Mereka menghabiskan waktunya untuk belajar, menghabiskan waktunya untuk berjuang, menghabiskan waktunya untuk maksimalkan potensinya gitu. Artinya ini yang harus kita tanamkan, bahwasannya perjuangan-perjuangan hebat itu ya pasti akan berbuah pada kesuksesan hebat. Begitupun sebaliknya, kita tidak mungkin berpikir bahwasannya orang-orang yang menjadi ketua BEM mungkin misalnya, menjadi ketua-ketua organisasi, menjadi mawapres, ya hanya sekedar tiduran-tiduran di kos, tidak gitu. Mereka punya apa istilah time management, kemudian mereka punya targetan-targetan, mereka punya perencanaan-perencanaan. Nah seharusnya teman-teman juga memikirkan itu ya, sehingga kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau menjadi orang-orang luar biasa harus siap berjuang secara luar biasa gitu. Saya kira seperti itu, Nabila. Ya, saya setuju banget sama Mas Irwan ya, karena memang malas itu adalah sesuatu yang manusiawi menurut saya. Udah dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah, bahkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini yang rasa malas ini. Tapi catatannya di sini bahwa bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita mengontrol diri kita, menahan hawa nafsu kita untuk
malas, untuk tidak melakukan pekerjaan yang apa ya, yang sudah direncanakan gitu. Jadi menurut saya kalau kita malas, caranya satu, ingat tujuan awal kita. Contohnya saya pengen lulus 3,5 tahun. Saya pengen banggakan orang tua saya capek untuk membiayai SPP saya, uang tua saya, uang makan saya dan sebagainya. Tetapi di tengah jalan saya malas gitu. Jadi sepatutnya saya harus mengingat tujuan awal saya supaya saya nggak malas gitu. Jadi salah satu caranya gitu, ingat tujuan awal kenapa Anda memulai, begitu. Betul, betul, Vin. Jadi ini penting sekali nih buat teman-teman semua. Jadi kalaupun misalnya nanti di tengah-tengah perjuangan teman-teman ngerasa kehilangan arah, teman-teman ngerasa tidak punya harapan, teman-teman ngerasa banyak sekali tantangan, ingat kembali tujuan teman-teman memulai mimpi, memulai langkah gitu. Karena itu satu-satunya penguatan kenapa kita harus terus berlanjut. Saya kira seperti itu. Ya. Baik Kak, ini kan berarti kita sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi malas kita kalau misalnya kita udah punya niat, punya tujuan, pasti kita ada usaha ya Kak. Nah, semisal Kak, Betul. Kalau saya bertanya lagi ya Kak, kita udah ada usaha Kak, kita sudah ada niat tuh. Biasanya orang sukses itu kan nggak cuma sekali langsung coba, wah berhasil gitu. Kadang ada jatuh bangunnya, pasti ketika ada masa-masa rendahnya. Itu kira-kira menurut Kakak sebagai seorang yang berkepribadian sukses itu bagaimana cara membuat plan ketika dia tuh jatuh gitu? Apa kayak mungkin semangat butuh, tapi kalau misalnya aduh jatuh lagi, bagaimana gitu Kak? Jadi kayak kalau kayak gini kan saya nggak bisa sukses, itu bagaimana gitu Kak? Karena nggak sukses sama sekali gitu mungkin. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Ini juga berlaku untuk diri saya juga pribadi ya, untuk terus membuat saya tetap semangat, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua dalam berjuang itu pasti akan dihadapkan dengan tantangan. Jadi teman-teman semua, ketika tadi udah saya sampaikan, jadi ketika misalnya hari ini teman-teman punya keinginan yang luar biasa, maka teman-teman juga harus siap berjuang secara luar biasa dan siap dengan segala tantangan-tantangan yang kemudian dihadapkan kepada kita. Nah, teman-teman semua, ketika kita dihadapkan dengan banyak sekali persoalan, dihadapkan sekali dengan tantangan, apakah kita akan berhenti begitu saja? Tidak. Bagi saya, sebagai seorang yang luar biasa ya, sebagai seorang yang hebat, gitu, tidak mudah dengan begitu saja berhenti gitu. Apalagi sampai pada akhirnya mereka putus harapan, ini tidak mudah. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman semua? Pertama, teman-teman harus punya mindset bahwasannya tantangan ya itu bagian dari atribut perjuangan. Ya, bukan sesuatu yang benar-benar membuat kita tidak bisa berkembang, tidak bisa meraih apa yang kita inginkan. Ya, kalau saya maknai kesuksesan itu sebenarnya sesuatu yang kita raih dari hasil usaha-usaha kita. Jadi sukses itu kita nggak bisa definisikan. Orang punya mobil misalnya bisa dikatakan sukses, tapi dalam pandangan sisi yang lain belum tentu gitu. Dia misalnya ada orang yang punya pandangan menjadi ketua BEM sukses, belum tentu gitu. Kita punya pandangan masing-masing. Artinya sukses itu sebenarnya hanya akumulasi dari usaha-usaha kita. Jadi semakin besar usaha kita, semakin besar juga pencapaian hasil yang kita raih. Kesuksesan tadi. Ya, ketika dihadapkan dengan tantangan dalam proses menuju itu, ya teman-teman harus punya pandangan tadi. Pertama, mindset bahwasannya ya tantangan itu sesuatu yang mesti memang harus ada dalam perjuangan. Kenapa? Karena bagi saya tantangan itu yang benar-benar akan terus mendewasakan kita. Mendewasakan dalam artian ya kita akan justru dididik ya menjadi orang-orang yang punya karakter ya. Jadi karakter itu terbentuk di sana, karakter pejuang. Jadi kita nggak mungkin akan menjadi pejuang kalau kita tidak dihadapkan dengan banyak masalah. Misalnya nih, contoh kecilnya saja. Dulu founding father kita Soekarno, kemudian Bung Hatta, Bung Tomo, Agus Salim dan seterusnya. Itu mereka dikatakan pejuang ya karena berjuang gitu. Tantangannya adalah melawan penjajah. Sehingga apa, negara kita bisa merdeka, negara kita bisa sampai dengan sekarang. Nah itu yang mesti dipahami oleh kita. Artinya ketika kita ingin menjadi mahasiswa yang punya karakter pejuang, maka kita harus siap dengan tantangan tadi. Tantangan tadi adalah bagian dari proses perjuangan teman-teman semua. Artinya ketika teman-teman dihadapkan dengan tantangan, jangan dianggap sebagai sebuah masalah yang sulit dipecahkan, tidak. Nah disinilah dituntut kita sebagai seorang mahasiswa harus punya pemikiran yang lebih daripada yang lain. Ketika dihadapkan dengan tantangan yang satu, kita harus cari alternatif yang lain.
Saya sedikit bercerita ya teman-teman semua. Saya, Nabila, mungkin Alvin punya tantangan masing-masing. Mungkin teman-teman di luar dari forum ini pasti melihat bahwa oh jadi ketua BEM bagus ya gitu. Jadi orang yang berprestasi di kampus bagus ya gitu. Tidak mudah teman-teman semua, tidak mudah. Kadang kita harus berjuang dulu. Saya dulu masih ingat ketika awal-awal masuk SMA. Jadi saya punya saya merasakan titik balik dari hidup itu ketika SMA di MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima. Saya masih ingat saya dulu adalah orang yang susah sekali untuk berkembang, susah sekali untuk bahkan speak up itu susah. Ya, karena ya tadi ya, dan saya kalau di dalam ruangan itu selalu duduk di paling belakang. Ya, akhirnya setelah saya menemukan titik balik saya untuk berjuang, lalu akhirnya bisa berkembang, bisa ini. Begitupun ketika misalnya masuk kuliah. Saya masuk kuliah sampai sekarang pun sebenarnya saya tidak punya niatan ikut BEM gitu. Tetapi saat itu saya ngerasa bahwasannya, oh saya dihadapkan dengan masalah. Masalahnya apa? Dulu semester 1 itu saya mau urus nilai. Tetapi bingung nih, saya mau advokasikan kemana gitu. Saat itu kita belum menggunakan WhatsApp, WA seperti sekarang gitu. Masih menggunakan lain. Sedangkan saya kurang terlalu update tentang itu. Akhirnya dengan masalah itu, dengan tantangan itu ya, saya coba berjuang yang berikhtiar harus masuk BEM nih supaya banyak orang yang bisa dibantu, bisa terakomodir. Artinya tantangan kita itu pasti ada. Tapi bagi saya adalah ketika dihadapkan dengan tantangan itu, apakah kita akan berhenti dan selesai mempunyai harapan terhadap mimpi-mimpi kita sebelumnya? Tentu tidak. Kita sebagai seorang mahasiswa yang pejuang, mahasiswa yang punya karakter sukses harus benar-benar terus bangkit, sekalipun bahkan berkali-kali dihadapkan dengan banyak masalah. Mungkin masalah kita baru 1-2. Ada orang-orang yang masalahnya lebih dari 1-2, bahkan berpuluh-puluhan kali. Tapi mereka mampu bangkit. Ya, mereka menemukan alasan kenapa harus bangkit gitu. Nah, jangan sampai kita ketika dihadapkan dengan tantangan lalu hilang harapan. Bahaya. Jadi jangan sampai kemudian ketika dihadapkan dengan masalah tadi teman-teman langsung hilang harapan menjadi orang-orang luar biasa karena aduh kok berat sekali ya, kok susah sekali ya gitu. Karena ketika dihadapkan dengan masalah itu, ketika dihadapkan dengan kondisi di mana kita kehilangan harapan, ya kita kehilangan kesuksesan, kehilangan masa depan gitu. Nah ini yang mesti diperhatikan oleh teman-teman semua. Pertama tadi mindset atau cara pandang tentang masalah itu sendiri, tantangan itu sendiri. Teman-teman harus punya mindset bahwa tantangan ini sebagai bagian dari atribut perjalanan dan perjuangan teman-teman semua. Artinya sesuatu yang memang ada gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya pandangan yang positif bahwasannya tantangan ini merupakan sesuatu yang justru akan mendewasakan teman-teman semua. Akan membentuk karakter teman-teman menjadi orang-orang yang pejuang gitu. Teman-teman tidak akan mungkin bisa dikatakan sebagai seorang pejuang kalau teman-teman tidak dihadapkan dengan tantangan perjuangan gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti sadar bahwasannya ya banyak orang-orang di luar sana yang banyak sekali dihadapkan dengan masalah-masalah tadi, tetapi mereka masih punya alasan untuk bangkit. Ya kalau mereka saja seperti itu, kenapa kita tidak bisa gitu? Padahal kita juga mahasiswa sama, manusia yang sama, punya kesempatan yang luar biasa menikmati jenjang pendidikan perguruan tinggi. Ya kenapa tidak gitu? Kita punya potensi gitu. Ya. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya adalah kenapa tadi sudah saya sampaikan dari awal kita harus punya niatan, harus punya tujuan, harus punya perencanaan. Ketika kita dihadapkan dengan tantangan tadi, kita sudah punya plan, kita sudah perencanaan. Oh saya ke depan akan misalnya akan kuliah 3,5 tahun. Ya sama saya misalnya, saya harus kuliah maksimal 4 tahun nih, maksimal. Tetapi ya karena diamanahkan di BEM lebih dari itu. Tetapi apakah saya anggap sebagai sebuah masalah? Tidak. Tetapi saya anggap sebagai ya perjuangan hidup yang memang ternyata kadangkala di tengah perjalanan ada sesuatu perencanaan yang justru kita coba ubah. Ya bukan hilangkan tujuan, bukan, tetapi ada sedikit cara yang kita ubah. Tapi bagi saya bukan menjadi persoalan, bukan menjadi masalah. Karena pasti banyak hal-hal baru yang akan kita hadapi, tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu tanpa menghilangkan esensi dari tujuan awal kita. Jadi itu yang saya kira perlu dihadirkan dalam diri kita. Benar sekali, Kak.
benar banget Mas. Apa ya? Mahasiswa berkarakter sukses itu juga sih menurut saya dia tuh bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dirinya, tidak menilai orang lain gitu. Tadi seperti yang dibilang Mas Irwan, ketika dia di Mandu Kota Bima, duduk di bangku SMA gitu, Mas Irwan tuh sulit berkembang gitu. Pasti banyak tuh orang-orang nilai, nggak sukses nih, pasti orang ini nggak sukses nih. Padahal kan kita nggak tahu apa-apa, kita malah lebih menjudge orang tuh dari luar gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Siapa tahu kan, siapa tahu Mas Irwan jadi ketua BEM Unram yang notabene universitas nomor 1 di NTB gitu kan. Jadi jadi mahasiswa kita nggak boleh judge orang gitu. Betul, betul. Jadi harus punya karakter yang tadi gitu. Karena ini penting saya sampaikan, karena banyak saya menemukan mahasiswa-mahasiswa yang ketika dihadapkan dengan satu kali masalah, langsung mengeluh gitu, langsung menganggap bahwa aduh, saya nggak cocok nih menjadi pejuang gitu, aduh, saya nggak cocok nih di jalan ini gitu. Padahal hanya sekali gitu, baru sekali dihadapkan dengan tantangan. Gimana kalau kita mau jadi orang-orang luar biasa? Tidak bisa gitu kalau masih punya mentalitas yang seperti itu gitu. Ya, harus punya mentalitas yang kuat, harus punya mentalitas yang hebat gitu. Dan sekali lagi teman-teman semua, mentalitas itu lahir dari proses panjang. Itu makanya ketika misalnya teman-teman mau menjadi orang-orang yang punya karakter, ya teman-teman harus siap menghadapi tantangan-tantangan tadi. Karakter itu tidak lahir dari hanya sekedar teman-teman datang ke kampus, pulang, kerjain tugas, tidur. Tidak hanya sekedar itu. Jadi karakter itu lahir dari tantangan-tantangan tadi. Jadi bersyukur sebenarnya ketika misalnya teman-teman dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Kita kira seperti itu. Tantangannya itu bagian dari awal perjuangan ya sih, awal betul, dari perjuangan, manisnya perjuangan ya. Itu tantangan itu, kegagalan juga. Kegagalan itu awal dari kesuksesan, banyak tuh quote dari motivator itu. Jadi jangan patah semangat, terus banyak badai menghadang di tengah jalan, hadapi saja. Gitu. Siap. Baik, tadi kakak sudah menjelaskan juga kan bagaimana ternyata tantangan itu merupakan awal dari kesuksesan ya kalau kita mau berusaha. Nah, buat kakak sendiri dari semua jabaran kakak dari awal sampai terakhir itu kan kira-kira sudah menjelaskan belum kak bagaimana ciri-ciri seorang yang berkarakter sukses? Apakah dia adalah orang yang tahan banting gitu? Bisa mungkin kakak dijabarkan gitu biar teman-teman tuh bisa introspeksi diri. Oh, aku ini udah termasuk orang yang berkarakter sukses apa tidak gitu mungkin kak. Silakan kak. Oke, siap. Jadi ciri-ciri orang yang punya karakter sukses itu sebenarnya pertama, saya ingin punya pandangan yang membawa teman-teman semua untuk berpikir gitu. Bahwasannya pertama yang ingin saya sampaikan, pada dasarnya kita punya cara pandang masing-masing tentang karakter tadi. Karakter bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Tapi secara umum, karakter-karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang sukses itu pertama, tadi udah saya sampaikan di opening tadi, pertama, mahasiswa yang punya karakter sukses adalah mahasiswa yang memahami fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalau kita berbicara tentang mahasiswa, maka yang harus di-clearkan terlebih dahulu adalah kita sebagai seorang mahasiswa. Tahu nggak kita ini siapa? Tahu nggak apa yang mesti kita lakukan? Tahu nggak apa yang memang menjadi tujuan kita sebagai seorang mahasiswa? Itu dulu, ya. Fungsi dan tugas mahasiswa, ya teman-teman mungkin sudah tahu sebagai agent of change, social control, gitu. Kemudian iron stock, gitu. Hal-hal itu yang pertama dulu mesti dipahami oleh teman-teman semua. Fungsi dan tugas tanggung jawab seorang mahasiswa. Ya, karena mahasiswa yang akan bisa melaksanakan sesuatu adalah mahasiswa yang tahu dirinya. Sama Alvin misalnya, ketika Alvin mau melaksanakan aktivitasnya Alvin, otomatis Alvin tahu dulu apa fungsinya Alvin hadir di muka bumi misalnya, tujuannya Alvin gitu simpelnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karakter yang benar-benar secara terperinci, secara khusus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa adalah pertama, dia harus punya semangat, ya, harus punya semangat. Ya, jadi teman-teman semua, saya teringat kata-katanya Imam Hasan Al-Banna. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama tokoh ini gitu. Jadi teman-teman nanti coba searching Imam Hasan Al-Banna siapa gitu. Jadi Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahwasannya sesuatu itu teman-teman semua akan mudah, akan benar-benar bisa kita raih kalau kita kuat keyakinan
dalam apa kita punya semangat dalam mewujudkan dan punya keyakinan dalam merealisasikan, lebih kurangnya seperti itu. Artinya kita itu tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak punya semangat, tidak punya keyakinan, ya. Jadi semangat itu akan bermuara pada keyakinan. Jadi semangat ini sesuatu energi yang ada dalam diri kita yang pada akhirnya menggerakkan seluruh potensi yang kita punya. Entah itu potensi pikiran kita, potensi intelektual kita gitu. Karena tadi ada wujud semangat yang memang hadir dalam diri kita. Jadi bayangkan teman-teman semua, teman-teman punya tujuan, ya, tapi tidak punya semangat, ya, tidak akan mungkin terrealisasi, tidak mungkin akan bisa tergerakkan. Ya, ya semangat ini tentu lahir dari keyakinan yang kuat tadi. Gitu. Ya, itu makanya dia akan membentuk keyakinan kuat. Kalau kita sudah punya keyakinan kuat, pasti kita akan bisa mewujudkannya. Kemudian yang ketiga, ya, pertama tadi kita harus memahami fungsi kita, ya, tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, kita harus punya semangat. Kemudian selanjutnya kita harus punya idealisme. Idealisme ini bisa dikatakan sebagai sebuah prinsip, ya, bisa dikatakan dimaknai sebagai sebuah prinsip juga. Prinsip ini artinya ketika misalnya teman-teman dalam proses perkuliahan, dalam aktivitas menjadi seorang mahasiswa, teman-teman tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang number one, menjadi orang-orang nomor satu di komunitasnya, menjadi nomor satu di kelasnya, kalau teman-teman masih ikut alur, ngekor gitu, ya. Jadi kayak istilahnya apa yang diarahkan oleh orang, gih gitu, apa yang diarahkan oleh iya gitu. Maksud saya begini, yang saya maknai sebagai mahasiswa yang punya prinsip adalah orang-orang yang punya cara pandang hidup gitu. Dia tahu apa yang mesti dia lakukan, ya, dan dia harus mewujudkan apa yang dia apa yang dia inginkan tadi gitu. Ya, jadi dia punya prinsip. Ketika dia menganggap bahwa sesuatu itu salah dan sesuai dengan pemahaman knowledge-nya dia, pengetahuannya dia tentang itu, maka dia tidak akan melakukan itu karena dia anggap sesuatu yang salah, sekalipun itu cukup nikmat ketika dilakukan. Sesuatu yang salah itu misalnya kita banyak nongkrong di bukan sesuatu yang salah, ya, tapi sesuatu yang melenceng bagi saya, yang mesti diperbaiki oleh kita yang benar-benar mau berjuang. Kita justru banyak menghabiskan waktu, ya, nongkrong di kafe gitu kan, berjam-jam, tapi tidak ada output positif yang bisa kita rasakan. Atau tadi kita banyak main Mobile Legends misalnya, banyak mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Ya, artinya kan ini larinya ke prinsip, ya. Artinya kita harus punya sesuatu yang benar-benar mengakar dalam diri kita. Ketika kita misalnya mengatakan, oh ini sesuatu yang tidak mesti kita ikuti, tidak mesti gitu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian mahasiswa yang punya karakter yang sukses adalah mahasiswa yang punya mimpi yang kuat, ya, punya mimpi yang besar, ya. Jadi teman-teman semua, mimpi kita itu adalah representasi dari apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini adalah mimpi kita, ya, di masa depan gitu. Jadi maksudnya teman-teman semua, ketika teman-teman tidak punya itu, saya yakin kita akan kebingungan dalam melakukan sesuatu. Ya, banyak kok. Coba teman-teman tanya, ya, kalau teman-teman mau ambil sampel ke siapapun, tanya kenapa mereka bisa sampai bertahan sejauh ini. Karena mereka punya alasan kenapa harus bertahan. Alasannya tadi, mereka punya mimpi gitu. Kita tidak akan mungkin punya alasan untuk bertahan dan berjuang kalau kita tidak punya mimpi yang memang kita sudah tetapkan dari awal. Jadi orang yang punya karakter sukses adalah mereka yang memang punya mimpi yang hebat, mimpi yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, teman-teman mahasiswa yang punya karakter yang sukses adalah mahasiswa yang punya jiwa pejuang. Jadi dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah putus asa. Ini teman-teman juga nih, ini juga pengingat sih diri saya, ya, karena teman-teman semua tantangan itu pasti ada. Jadi jangan dikira ketua BEM itu tidak dihadapkan dengan banyak masalah, banyak gitu, ya. Memahami kalau di Unram kan 30.600 mahasiswa tuh, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam suku, ras gitu kan, ada tantangannya luar biasa, ya. Tapi apakah kita menyerah pada kondisi itu? Tidak gitu, karena sedari awal kita sudah siap berjuang, maka kita harus nikmati tantangannya gitu. Dan alhamdulillah kita pun bisa selesaikan tanggung jawab dan tugas itu. Jadi teman-teman semua tidak mungkin akan bisa menjadi orang-orang hebat kalau ketika dihadapkan dengan satu sekali tantangan saja langsung ngerasa bahwa aduh,
saya nggak siap, saya nggak siap nih, saya nggak kuat nih gitu. Ya, ini yang mesti diperbaiki oleh teman-teman semua. Nikmati tantangan itu gitu. Teman-teman akan ngerasain sendiri gimana buah dari perjuangan itu. Saya ngerasain sekali. Saya orang yang sekali lagi sangat sulit sekali untuk speak up di depan publik gitu. Sangat susah sekali dulunya. Bahkan tidak pernah kepikiran bisa menang lomba, tidak pernah kepikiran bisa jadi ketua BEM gitu. Jadi selama di kampus tuh alhamdulillah semester 1 itu saya udah jadi asisten dosen. Kemudian semester 1 sampai semester 3 itu jadi ketua tingkat, dan semester 3 ke semester 4 jadi ketua umum forum kajian ekonomi, semester 5 ke semester 6 itu jadi ketua BEM fakultas, baru naik ke BEM Univ. Gitu. Jadi saya nggak pernah kepikiran tuh untuk hal-hal itu gitu. Tetapi karena saya selalu yakin bahwasannya buah dari perjuangan itu tidak akan pernah mengecewakan kita gitu. Yang terpenting kita siap dengan segala tantangan dan ikhlas sabar gitu dengan segala tantangan-tantangan tadi. Nah, itu poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya tadi adalah teman-teman harus punya karakter pejuang, jiwa pejuang. Tidak mudah putus asa. Kemudian selanjutnya teman-teman semua, kita menjadi mahasiswa yang sukses itu tidak hanya memahami tanggung jawab, memahami tugas, kemudian tidak hanya kemudian punya semangat, tidak hanya kemudian punya mimpi, tidak hanya kemudian punya jiwa pejuang. Teman-teman harus didukung oleh kapasitas keilmuan yang mumpuni juga. Maksudnya ini yang mesti dihadirkan dalam diri kita, jangan dianggap sepele juga gitu. Banyak dari kita yang mohon maaf mau berjuang tapi tidak mau baca buku, mau berjuang tidak mau melibatkan diri kita ke agenda-agenda perkuliahan, agenda-agenda organisasi yang positif gitu. Nggak mungkin bisa sukses teman-teman semua, karena sukses itu tidak hanya butuh semangat gitu, tetapi juga butuh pemahaman, butuh pengetahuan yang lebih juga. Kenapa? Ini akan membantu ketika nanti dihadapkan dengan tantangan-tantangan tadi. Kalau teman-teman misalnya hanya punya semangat, ketika dihadapkan dengan tantangan, ketika misalnya pada akhirnya hilang, ketika pada akhirnya dihadapkan dengan tantangan, ya hilang semangat gitu. Tetapi beda halnya kalau teman-teman sedari awal memang punya kemampuan, misalnya teman-teman punya kemampuan dengan proses-proses yang tadi, ketika dihadapkan dengan tantangan, teman-teman justru akan mencari cara, cari alternatif lain. Nah, disitulah manfaatnya teman-teman punya pengetahuan. Bagi saya itu karakter secara umum ya, yang mesti hadir dalam diri teman-teman semua, ya hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman semua, yang harus ada dalam diri teman-teman semua. Pertama tadi teman-teman harus memahami tugasnya sebagai seorang mahasiswa, tanggung jawabnya, fungsinya sebagai seorang mahasiswa, kemudian harus punya semangat dalam berjuang, kemudian harus punya tujuan atau mimpi gitu, kemudian harus punya karakter perjuang. Kemudian selanjutnya teman-teman harus didukung dan didampingi oleh kapasitas-kapasitas keilmuan sesuai dengan bidangnya teman-teman juga. Saya kira itu yang harus ada dalam diri teman-teman. Kemudian terakhir teman-teman semua, yang paling penting itu adalah proses gitu. Jadi banyak dari kita yang baru memulai sesuatu langsung ingin mendapatkan hasil yang luar biasa. Tidak bisa teman-teman semua. Ada orang yang memang berjuangnya mungkin rentan waktunya singkat, bisa sukses. Tetapi ada juga orang yang berjuang bertahun-tahun, tapi belum sukses-sukses gitu. Artinya teman-teman semua, yang paling penting adalah kita menghargai prosesnya kita gitu. Jadi jangan mau baru mulai sesuatu langsung mau jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jangan. Nikmati dulu proses, ya. Karena ini akan membantu teman-teman ketika dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar daripada itu. Bayangkan nih, teman-teman baru semester 1, teman-teman punya keinginan, punya semangat, punya pengetahuan yang lebih mungkin ya, tapi langsung mau jadi ketua BEM misalnya. Oke lah, mungkin teman-teman punya knowledge yang lebih, tetapi bagaimana dengan pengalamannya teman-teman semua? Ini justru akan membuat teman-teman justru tidak berdaya gitu, justru tidak berarti apa-apa karena dihadapkan dengan tantangan-tantangan tadi. Hanya apa? Mentalitas yang dipengaruhi. Jadi seperti itu yang mesti, ya, dan paling penting sih bagi saya. Jadi menghargai proses, jangan baru mulai sesuatu langsung ingin mendapatkan hasil yang luar biasa.
bertahap lah, step by step gitu. Itu ya. Ya. Hmm. Ya, Satu sama catatan dari saya, satu catatan dari saya bahwa ciri-cirinya itu pertama ini penting banget bahwa ciri-cirinya itu harus terbuka terhadap kritik ya. dan saran. Ya, Kita itu sebagai paling penting mahasiswa itu tuh ya. banyak akan dihadapkan sama apa ya, kata-kata yang tidak mengenakan, kritik yang kritik yang tidak membangun gitu. Ada Betul, kritik yang betul. membangun juga ada. Tetapi bagaimana kita membangun mental kita supaya menjadi kuat, karena itu bagian dari tantangan. Itu adalah apa yang tadi judge dari orang itu, omongan-omongan dari orang, kritik-kritik dari orang itu kita ambil apa ya? Ibrohnya istilahnya begitu. Apa? Kritik-kritiknya itu jangan kita jadiin apa ya? Bawa perasaan gitu, tapi kita ambil, terus kita cerna, terus kita perbaiki diri kita, terus kita apa ya, cerna apa kritiknya itu apakah sesuai nggak sama diri kita. Kalau sesuai ya kita lepasin, tapi kalau nggak sesuai ya kita buang. Jangan kita bawa perasaan, sampai nanti kalau kita bawa perasaan kan bisa mengganggu akademik kita. Betul, Itu sangat betul. pengaruh. Bahaya itu. Namanya mental itu down karena suatu kritik, itu segala rencana itu bisa pudar hanya karena satu masalah ini, yaitu tidak bisa dikritik. Benar. Begitu. Betul, Vin, betul, Vin. Jadi itu juga yang saya rasain ya. Ini dari proses sebenarnya sikap terbuka itu sebenarnya karakter yang sebenarnya karakter pribadi ya, karakter pribadi gitu. Nah, ini penting juga. Jadi kalau teman-teman misalnya hari ini orangnya mungkin pendiam gitu, susah bergaul, kalau teman-teman punya keinginan untuk menjadi pemimpin, menjadi orang-orang hebat, maka mulai tuh ubah cara berpikirnya. Maksudnya mulai ubah tuh karakter pribadinya itu. Jadi harus terbuka. Sebenarnya memang manusia itu kan sifatnya agak sulit ya kalau dikritik ya. Jadi kayak istilahnya ngerasa, aduh saya direndahkan. Tapi nikmati saja, positif aja pada hal-hal itu. Saya yakin ketika orang mengkritik kita, dia peduli ke kita gitu. Betul. Betul sekali, Mas. Berarti wah, Jadi banyak harus sekali tadi ya. siap menerima banyak tantangan untuk Harus menjadi Tantangan nggak cuma fisik tapi mental juga harus kuat ya, karena Iya, harus. Jadi tadi sudah ada banyak sekali poin-poin yang diberikan oleh Kak Irwan dan Kak Alvin ya para kita ini. Untuk yang para viewers mungkin yang mau bertanya dipersilahkan, mungkin bisa lewat kolom chat ya. Nah ini Kak terakhir nih Kak, saya mau tanya sedikit. Kakak bisa nggak ceritain mungkin pengalaman Kakak gimana? Kan Kakak ini founder dari yayasan desa itu kan Kak. Mungkin Kakak bisa bisikin gimana awalnya Kakak mau berkenan pengen bikin, terus perjuangannya gimana, kendala-kendala pribadi Kakak selama membangun itu bagaimana kira-kira Kak? Bisa berbagi yang semadangi ya, Iya. Yang semadangi ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya gini, Semadangi Foundation ya. Jadi Semadangi itu kan bahasa Bima. Kak Irwan itu berasal dari Bima. Jadi Kak Irwan itu ngerantau dari Kabupaten Bima ke Mataram, Pulau Lombok lah istilahnya. Jadi di sini gitu. Nah, memang Kak Irwan itu suka ke hal-hal yang berbau sosial. Jadi dulu dari semester 1 ke semester 3, Kak Irwan ngerasa bahwa waduh, ada sesuatu yang mesti Kak Irwan lakukan nih gitu, selain daripada memikirkan diri sendiri. Akhirnya semester 3 itu Kak Irwan masih ingat, dengan sepedanya Kak Irwan itu keliling di sekitaran Ampenan di Kota Mataram, itu ke pinggir-pinggir pantainya. Itu tahu ngajar anak-anak setiap hari Minggu sore atau enggak pagi. Itu pakai sepeda saat bawa buku. Jadi saya bukan itu belum punya komunitas tuh. Maksudnya belum buat komunitas ya. Saat itu saya udah jadi ketua organisasi. Nah, cuman saya ingin melampiaskan keinginan saya untuk melakukan agira tadi, akhirnya saya secara personal dulu. Nah, akhirnya setelah diamanahkan di BEM, fakultas maupun di BEM Univ, saya ubah caranya gitu. Akhirnya yang sebelumnya saya keliling pakai sepeda saya, akhirnya saya buat istilah kelompok belajar. Namanya dulu Islamic Education Center gitu. Jadi harapannya ada nilai-nilai yang bisa kita kasih transfer ke adik-adik generasi muda. Kita alhamdulillah setiap sore itu sepulang saya organisasi, sepulang saya dulu juga ngajar. Banyak lah. Kadang dulu saya jualan cilok juga, kemudian ngajar.
pulang daripada itu sorenya saya tetap ngajar juga di sekitaran kos. Nah akhirnya saya ngerasa aduh sesuatu ini perlu dikembangin lagi gitu. Akhirnya setelah di BEM saya buat organisasi Semadangi Foundation itu. Jadi sebenarnya dia tidak Semadangi Foundation, awalnya ya Islamic Education Center lah gitu. Akhirnya saya buat, nah Semadangi Foundation ini kalau kita dari bahasa Bima ya adalah saling mengingatkan. Jadi kita kalau kita maknai kata kalimat saling mengingatkan ini kan bahwa dalam kondisi apapun kita sebagai seorang mahasiswa ini jangan hanya mikirin diri sendiri gitu. Ayo dong kita mikirin orang lain sebisa kita sesuai dengan bidangnya kita gitu. Sekecil apapun ambil peran gitu. Ya, jadi tidak mesti kita harus jadi ketua BEM dulu baru bisa berkontribusi. Tidak mesti kita harus jadi presiden RI dulu baru berkontribusi, tidak. Bahkan di area-area sekitar lingkungan rumah kita masih bisa berkontribusi, masih bisa berguna, masih bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Gitu. Nah, di Semadangi Foundation ini ada agenda pendidikan, sosial, gitu, keagamaan. Jadi saya bentuk itu prosesnya cukup lama, tapi sebenarnya untuk nama Semadangi Foundation ini baru beberapa bulan. Alhamdulillah sudah legal gitu, kemudian anggotanya juga alhamdulillah lumayan, dan saya bersyukur punya anggota-anggota yang selalu dengan rela hati mau berjuang gitu. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan mereka juga ini dicatat sebagai amal ibadahnya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan itu bukan karena kita merasa bahwa memang sesuatu yang bukan kita anggap sesuatu yang harus kita lakukan, bukan, tapi sebenarnya sebagai bentuk rasa syukur kita sebenarnya kalau kita manai lebih. Jadi ketika kita melakukan agenda-agenda kebaikan, agenda-agenda sosial itu jangan dianggap hanya sekedar tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa, bukan, tetapi sesuatu yang mesti kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur bahwa memang Allah sudah kasih kesempatan kita untuk belajar banyak hal. Kenapa tidak kita bermanfaat dengan keilmuan yang kita punya? Gitu. Itu yang harus kita mesti dilakukan. Artinya teman-teman semua, untuk teman-teman semua, ambil peran sebanyak-banyaknya, lakukan apapun, entah itu teman-teman lakukan agenda buat komunitas, buat diskusi seperti ini, kemudian gabung organisasi A, B, C, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah yang mesti digaris bawahi muaranya pada satu, yaitu kebermanfaatan. Nah, teman-teman harus pastikan apapun peran yang teman-teman ambil, apapun organisasi yang teman-teman ikuti, apapun cita-cita teman-teman semua yang teman-teman tetapkan, pastikan itu muaranya bukan hanya ke pribadi teman-teman, tetapi muaranya ke banyak orang, kebermanfaatan. Bayangkan teman-teman semua, kalau hari ini kita sebagai seorang mahasiswa masih memikirkan diri kita, gitu. Bukan lagi saatnya mahasiswa itu mikirin pribadinya, bukan lagi saatnya. Founding father kita sudah berjuang sehingga negara kita bisa merdeka dan kita sudah menikmati kemerdekaan. Tugas kita adalah mengisi ruang-ruang kemerdekaan itu dengan agenda-agenda kebaikan, agenda-agenda bermanfaat. Itu makanya jadilah ketua BEM yang memikirkan banyak mahasiswa, jadilah ketua organisasi yang memikirkan banyak mahasiswa, jadilah mahasiswa yang memikirkan banyak masyarakat, banyak orang. Nggak mesti teman-teman harus jadi kepala desa baru bisa berjuang, tidak. Hal-hal terkecil, hal-hal sederhana, kalau teman-teman niatkan untuk kebaikan, insya Allah akan bernilai baik. Saya kira seperti itu. Jadi berangkat dari ikhtiar tadi, berangkat dari keinginan tadi. Itu ya. Betul sekali Mas. Mungkin kita sama ya, pengen jadi bermanfaat. Salah satu moto hidup saya gitu sih soalnya. Dan juga di alhamdulillah sih saya juga sering aktif di kegiatan-kegiatan soal karena memang gitu yang seperti yang dibilang Mas Irwan tadi ya, bukan untuk diri kita sendiri tapi kita juga memikirkan orang lain gitu, masyarakat gitu. Betul, jadi betul. Seperti yang dibilang Rasulullah gitu ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah itu tuh cocok jadi moto hidup kita gitu. Jadi bukan kita aja yang merasakan manfaatnya tapi orang lain, karena memang relasi sosial itu kan sangat penting. Kita kan hidup di dunia ini nggak sendirian, kita hidup sosial gitu. Jadi namanya bermanfaat itu harus jangan kita udah menjadi orang pejabat itu terus kita nggak bermanfaat gitu, nggak sedekah misalnya, itu jangan. Jadi itu artinya apa, dia tuh lebih mementingkan diri sendiri. Kalau kita sudah sukses itu lebih mengutamakan sedekah, bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Itu sangat penting. Saya setuju sekali sama Mas Irwan. Dan saya
excited banget sama perjuangan Mas Irwan di bidang sosial gitu. Itu perlu diikuti sama mahasiswa Betul, lainnya, betul, Fir. penerus bangsa. Karena memang banyak masalah-masalah sosial, apalagi masalah-masalah bencana yang tiap tahun ada, masalah kemiskinan dan sebagainya. Yayasan-yayasan sosial tuh penting banget harus ada. Dan yang dibutuhkan itu dari gagasan anak-anak muda. Apalagi kita para mahasiswa. Siapa lagi kalau bukan kita para mahasiswa kan? Gitu. Betul, betul. Oh baik Kak, berarti seperti tadi yang Kakak sempat ucapkan ya, menempatkan output kesuksesan ya untuk menjadi salah satu tujuan kita kenapa harus sukses gitu ya Kak. Jadi manfaatnya Betul, bukan Fir. cuma Betul. buat diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Jadi ini Kak, udah ada salah satu pertanyaan dari Kak Alwan Akbar sebelumnya. Kayak, kan beberapa ciri mahasiswa sukses itu sudah Kakak sebutkan sebelumnya. Kalau dari Kakak sendiri, baik Kak Alvin maupun Kak Irwan, ada nggak sih role model yang sudah Kakak tapaki jejaknya sejauh ini? Mungkin ada yang alasannya. Apa role model kayak Oke, inspirasi? siap. Oke, Mungkin bisa jadi role model itu kan istilahnya sesuatu yang gaya hidup yang sesuatu yang kita ikuti ya. Ya model apa ya, gaya ataupun sesuatu yang memang kita anggap sesuatu yang mesti diterapkan dalam diri kita. Jadi kita sebenarnya kalau saya memang dari awal dalam berjuang selalu punya istilahnya panutan gitu, role modelnya gitu. Tentu pertama ya orang tua gitu. Jadi maksudnya orang tua saya khususnya ya selalu punya ini. Tapi tidak mesti ini ya saya jelasin kondisinya seperti apa. Cuman bagi saya beliau dengan kesederhanaannya, dengan karakter penyabarnya, dengan perjuangannya sekalipun mungkin beliau tidak pernah merasakan dunia pendidikan seperti yang saya rasakan hari ini. Ya, beliau tamatan SD ya, sekolah dasar, tapi ya karena dulu mungkin kondisi biaya dan seterusnya, tapi beliau tidak punya, bahkan tidak sedikit pun kehilangan harapan. Ya, jadi bahkan mendidik kita ya, gitu. Dan saya jadikan beliau untuk panutan pertama saya dalam berjuang, role modelnya saya lah gitu yang saya ikuti. Kemudian selanjutnya teman-teman semua, kita sebenarnya punya role model masing-masing, punya sesuatu yang kita ikuti masing-masing. Namun yang paling penting adalah siapapun dia, apapun bentuk gerakan yang kita ikuti, bentuk langkah-langkah yang kita ikuti, kita pastikan ada nilai positif ya yang bisa kita ambil gitu. Ya. Jadi maksud saya kalau kita berbicara tentang manusia ya tidak ada yang lebih pantas kita ikuti selain dari rasul kita gitu. Ya, itu karakter sudah ada semua ya. Karakter amanah, karakter jujur ya. Semua sudah ada semua. Jadi yang paling penting adalah apapun dan siapapun yang kita ikuti, apapun bentuknya, tetap mastiin itu ada nilai-nilai positif yang kita ambil gitu. Kemudian selanjutnya adalah tugas kita nih, tugas kita juga yang punya karakter, yang punya sesuatu yang ada dalam diri kita adalah kita harus juga mendidik regenerasi kita. Kita harus pastikan ada orang-orang yang terus kita ajak ke dalam agenda-agenda kebaikan sehingga dia juga bisa mengikuti kita. Ya, mungkin ada hal-hal positif yang bisa diambil dari apa yang kita lakukan sehingga regenerasi itu terus berlanjut, sehingga agenda kebaikan juga terus berlanjut. Itu sih. Itu. Ya. Baiklah, jadi sudah banyak sekali dari perbincangan kita dari sore tadi dari 3:30 sampai sekarang mau 5:30 ya. Ada beberapa poin yang bisa saya dapatkan dari tadi jabaran baik dari Kak Irwan maupun Kak Alvin. Seperti pertama, mungkin sukses itu kita lihat dari fungsinya, terus bagaimana niat dan tujuan kita menempatkan output untuk agar sukses itu nggak cuma bermanfaat untuk diri kita tapi untuk orang lain juga. Terus bagaimana proses ya, butuh proses, butuh mental yang kuat dan butuh perjuangan, nggak cuma sekali jatuh terus down tapi harus mau lagi semakin banyak tantangan tuh berarti harus makin berat, makin banyak usahanya gitu, semakin besar tantangannya semakin besar kemungkinan buat suksesnya gitu ya Kak ya. Betul sekali. Siap. Ya mungkin juga pertanyaan dari teman-temannya udah cukup sekian ya.
Ini udah banyak sekali kira-kira yang dapat kita ambil ya Kak. Terima kasih banyak atas waktunya Kak menyempatkan buat ikut bincang skill pada sore hari ini ya Kak. Siap, sama-sama Nabila ya. Iya Kak. Makasih Insya Mas Allah. Irwan waktunya. Ya, Vin. Ya, sukses selalu. Amin ya. Sukses juga buat Kakak ya. Semoga dimudahkan agenda-agenda seperti ini ke depan. Amin. Semakin banyak Amin. semoga ada berbagi inspirasi. Semoga juga kuliah Kakak dan kondisi Kakak bisa tetap maju lebih baik ke depannya ya Kak. Siap, siap. Mungkin sekian ya perbincangan skill pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Irwan dan Kak Alvin, juga teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tadi dan juga yang sudah bertanya. Insya Allah semoga topik kita hari ini dapat banyak pelajaran untuk kita ke depannya bahwa memiliki karakter sukses itu penting bukan cuma buat kita tapi buat orang lain juga, dan bagaimana kita menyiapkan diri kita menjadi orang yang sukses. Baik guys, mungkin sekian ya Kak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak. Mohon maaf apabila saya selama menjadi moderator. Saya selama menjadi moderator agak sedikit kaku ya. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi acaranya ya Kak. Luar biasa kok, sudah bagus. Baik, mungkin bisa nanti selanjutnya kita adain lagi sama Mr. Wan. Oh iya, siap. Ya, ditunggu Vin. Siap. Baik, saya cukupi untuk live pada sore hari ini ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Mas Irwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.